Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, sedia hati kami untuk membaca dan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 85 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Mazmur 85 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Pertama-tama saya ucapkan kepada kita di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah masing-masing, Shalom. Selamat kepada Diaken Arisma Tadayu, selamat kepada Bapak Penatua Immanuel Kampu dan juga Ibu Penatua Selvi Arianes Lagonda. Tadi disebutkan sama pembaca SK Aries ya, Arianes Lagonda. Selamat sekali lagi. Dan ini adalah sebuah jalan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kita sih tidak menyangka ya bahwa Risma akan menjadi pelayan kita, kemudian Papa Erik ya, saya sapa dengan akrab Papa Erik atau Mama Kei akan menjadi ya. Jadi itu dalam perspektif saya mengagumkan ya, sesuatu yang ya menurut istilah saya kalau melayani selalu memberikan semacam insight begitu ya, excited ya, membuat perasaan saya excited. Jadi ya Tuhanlah yang memanggil saudara-saudara dan selamat melayani. Saya juga ingin menyapa selamat datang bagi mereka yang baru datang. Ada Pak Ranuntu ya, boleh berdiri ya Pak Ranuntu dan Ibu. Ya, ini Pak Ranuntu ya. Jadi asal dari Poleganyara atau Ponggee? Poleganyara ya. Poleganyara Ponggee ya, silakan duduk ya. Kalau para nuntu ini keluarga besarnya saya kenal dari ENSA. Dulu saya mulai tugas di ENSA begitu ya. Mereka ini jago main bola ya. Saya kira dulu saya paling jago main bola, oh ternyata mereka lebih jago ya. Saudara-saudara sekali lagi selamat. Nah, para nuntu dan ibu ini adalah orang tua dari Evelyn Putri Ranuntu yang selalu kita doakan dan beberapa waktu lalu sudah dioperasi, puji Tuhan. Sebagai informasi, Nona Evelyn mengidap penyakit yang menurut para dokter langka. Makanya prosesnya begitu panjang, dari Makassar ke sini harus tinggal demikian lama. Jadi Pak Ranuntu dan Ibu bahkan juga dengan Evelyn harus mengambil kos dulu di Keramat Sentiong, sekarang di Utan Kayu Pramuka. Ya, demi menjalani sebuah proses dan mereka cukup tabah untuk hal itu. Makanya para nuntu kemarin telepon, puji Tuhan Pak Pendeta, Evelyn udah dioperasi. Sesuatu yang membuat mereka berdebar-debar selama ini untuk menghadapi tindakan medis itu. Tapi puji Tuhan, kita doakan terus-menerus. Meski Evelyn nanti harus minum obat dalam jangka waktu yang lama, kita doakan Papa Evelyn ya dan Mama Evelyn supaya Papa Mama Evelyn terus dibukakan jalan bersama Mama Tua Evelyn yang juga ikut menjaga. Masih ada ya Mama Tua ya. Itu saya kira itu yang kemudian kita syukuri bersama-sama.
Saya juga ingin mengucapkan puji syukur Ibu atau Oma Sherly Bando boleh sehat kembali ya. Lalu dirawat 10 hari rupanya di rumah sakit Koja. Ya, makan dui, minum dui, tapi terlalu asam. Sudah pakai asam, tambah lagi dengan belimbing asam. Jadi memang tak putar-putar. Lalu dibawa lari rumah sakit. Wah, itu setengah mati. Jadi puji Tuhan sudah sembuh kembali dan sehat. Saya kira saya ingin menyapa juga ya beberapa saudara. Boleh berdiri yang baru datang? Yang baru datang di kapel ini ya. Kalau oke. Ya, terima kasih ya, puji Tuhan. Nanti saya biasanya menyambut tapi tadi tidak sempat ya untuk nanya nama. Anaknya Pak Reksi baru datang juga. Oh, sudah pernah ya. Saya pulang namanya yang cowok Gideon ya, sukses ya. Kita nonton apa namanya ya, semacam lomba ya. Semoga Tuhan memberkati juga ibu ya. Terima kasih dan anak-anak yang lain. Ya, semoga ibadah hari ini juga memberikan semacam kekuatan bagi kita. Ada satu hal yang ingin saya ungkapkan sebagai wujud rasa syukur bahwa kemarin selama kita menjalani minggu-minggu Prapaskah, Panitia Paskah mengadakan apa yang disebut gerakan bersama, aksi puasa dan menahan diri. Dan semua sudah berjalan dengan baik. Hasilnya, karena kita puasa menyisihkan biaya makan kita, atau yang menahan diri kemudian menyisihkan hasil dari menahan dirinya, itu berjumlah 5.600 sekian. Ya, kita beri aplaus ya. Ya. Saya senang karena banyak yang antusias ingin mengikuti gerakan ini. Siapa bilang kita nggak punya uang? Ya, di hadapan Tuhan jangan berkata miskin. Kalau bilang saya tidak punya uang, coba lakukan puasa. Lalu kemudian saya sisihkan biaya makan saya 20.000 satu hari itu untuk membantu orang, akan berhasil. Yang saya rasakan kalau orang sudah puasa, ini kita 40 hari. Yang sudah pernah puasa 40 hari sebelumnya siapa? Saya ini sudah yang kesekian kali ya, saya dengan istri ya. Mudah-mudahan yang kemarin baru mengalami, saya yakin itu akan mengalami sebuah perasaan pikiran yang berbeda dari sebelumnya. Karena itu tidak mudah, 40 hari. 40 hari, tidak mudah saudara-saudara. Tidak mudah, tapi puji Tuhan kita boleh belajar ya. Mudah-mudahan tahun depan ya kita boleh laksanakan lagi untuk mewujudkan kepedulian kita kepada Tuhan. Jadi itu saya kira hal yang penting. Dan sebentar seluruh hasil dari puasa kemarin itu dan gerakan menahan diri itu tidak masuk ke kas, hanya untuk membantu keluarga-keluarga kita, baik yang menjadi anggota maupun simpatisan. Maka itu Pak Ketua Panitia Paskah ada datang, sekali lagi terima kasih ya Bapak Denny Salmon Galamba. Saya lebih senang menyapa dengan Papa Sela begitu ya. Yang akan datang untuk menyerahkan secara simbolis. Jadi sebagian nanti dibagi di sini, yang lain sudah dikirim di Pospel Bekasi, nanti yang lain kita bawa ke Pospel Cibubur. Saya sungguh sangat bahagia ya kalau kita terlibat dalam hal seperti ini. Karena menurut saya, bagaimanapun kita menata ibadah dan kehidupan rohani kita dengan baik, tapi kalau masih bersifat rohani, belum cukup. Harus ada action. Kita harus membuka tangan untuk memberi. Lalu kemudian menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudara, kita dipanggil, gereja dipanggil itu untuk membawa damai sejahtera. Tema hari ini adalah gereja dipanggil membawa damai sejahtera. Panggilan gereja membawa damai sejahtera. Kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera. Ya, kita diutus oleh Tuhan menurut amanat agung, pergilah dan baptislah mereka, jadikanlah bangsa muridku dan ajarlah mereka, itu amanat agung. Kemudian perintah yang kedua adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akalmu, kekuatanmu, dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dari dua hukum utama, baik perintah, baik amanat agung maupun perintah agung, itu tujuannya satu, yaitu supaya kita membawa damai sejahtera kepada orang lain. Karenanya
damai sejahtera akan dapat diwujudkan. Damai sejahtera bisa diwujudkan. Yang pertama dengan cara merangkul. Kita harus saling merangkul, ya. Jadi berjemaat itu harus saling merangkul. Saya kalau berjemaat itu berusaha untuk menyebut nama-nama jemaat yang saya layani dengan tepat, dengan benar, begitu ya. Kalau yang baru-baru saya biasa berusaha untuk mengenalnya. Ada seorang bapak, dia masuk ke gereja dan mengikuti kebaktian setiap minggunya pakai topi. Rupanya di gereja itu orang kalau masuk harus buka topi. Minggu pertama, lalu kemudian dibiarkan. Minggu kedua dia masih pakai topi. Akhirnya minggu ketiga datang pengurus gereja dan berkata, "Bapak, mohon maaf, kalau bisa selama ibadah buka topi. Nanti pulang baru buka topi, baru pakai topi." Dia bilang begini, "Puji Tuhan, hari ini saya ditegur oleh pengurus gereja. Bapak tahu, sudah 5 tahun saya bergereja di sini, tidak ada yang tegur-tegur. Hanya karena saya pakai topi, baru bapak datang tegur saya." Wow, luar biasa itu ya. Jadi hanya karena dia pakai topi, baru orang tegur dia. Padahal dia bilang, "Sudah 5 tahun Bapak Ibu, saya bergereja di sini dan tidak ada yang tegur saya. Karena saya selalu duduk di belakang. Ya, tapi karena saya pakai topi, Bapak mau datang tegur saya." Puji Tuhan. Bukan saya mau melawan kebiasaan, tapi memang saya ingin juga ditegur oleh pengurus gereja. Saudara-saudara, adakah kita mengenal jemaat kita? Oh, itu penting sekali. Apakah kita merangkul mereka? Oh, itu perlu. Jadi damai sejahtera itu akan kita wujudkan melalui sebuah tindakan pelayanan, mulai dengan merangkul. Mulai dengan merangkul. Yang kedua, kita harus mampu mengalah. Dalam pelayanan itu harus mampu mengalah. Oh, kalau tidak, oh bahaya. Kalau tidak ada sikap mengalah. Jadi satu kapal perang lewat di sebuah samudra, lalu tiba-tiba dari seberang sana ada suara, "Silahkan berputar haluan." Kemudian karena kapal perang ini terus maju, diperintah lagi dari depan, "Silahkan berputar haluan." Wah, ini kapten kapal karena dia tentara, dia bilang, "Anda yang putar haluan, ini kapal perang, kami maju terus." Lalu dari sebelah sana berteriak, "Ini mercusuar, silahkan berbalik arah." Langsung dia putar. Ya, mau baku lawan, bahaya kalau baku lawan ini memang ancur ya. Jadi maksud saya, keras jangan dilawan dengan keras. Memang kata Alkitab, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah batu dengan kapas. Tidak mungkin menurut saya ya. Kalau orang misalnya berbuat keras lalu kita balas dengan kapas, menurut saya itu terlalu terlalu ideal ya, dan sulit untuk diwujudkan. Tetapi itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, keras jangan dibalas dengan keras, harus dibalas dengan pelayanan dan kasih. Jadi yang pertama harus merangkul, yang kedua harus mampu bersikap mengalah dalam situasi-situasi tertentu, dan yang ketiga jangan terikat pada beban-beban masa lampau. Hidup ini harus maju, ya. Hidup ini harus maju, ya. Ya kayak Nona Ul gitu ya, selalu TikTok begitu ya, enjoy aja. Ya kemarin dia pasang muka seperti muka orang yang terluka begitu ya. Saya bilang muka orang terluka, tapi enjoy saja. Sesudah itu nanti akan jadi yang terlaku. Begitu ya, harus begitu. Mana Nona Ul tadi ya? Sorry kalau kita jadikan semacam ilustrasi ya. Saudara-saudara, jangan terikat pada beban masa lalu. Sekecil apapun itu beban, kalau itu ditahan dia akan berat. Kan kita sering mengikuti motivasi kan? Saya pernah mengikuti suatu motivasi dalam sebuah simposium. Sang tutor atau motivator mengangkat gelas. Berapa berat air dalam gelas ini? Lalu ada yang kemudian menakar 300 gram, ada yang bilang 400 gram, ada yang bilang 500 gram. Ini bukan soal volume. Beratnya itu tergantung dari berapa lama Anda mengangkatnya. Ini gelas kalau terus-terus diangkat, kalau cuma 5 menit tidak apa-apa. Tapi kalau 1 jam, oh semulai ngilu. Ya, biar cuma air 1 gelas. Apalagi kalau sudah sampai 2 jam, 3 jam, sampai 1 hari, memang pegal ya. Kita akan merasa berat. Jadi persoalan-persoalan itu
Bukan soal besar kecil kadarnya, tapi persoalan yang selalu membuat kita sangat merasa berat adalah karena kita suka simpan beban hidup. Beban hidup, ya. Atau ada ilustrasi yang lain yang selalu saya pakai dari awal sampai sekarang. Ada seorang pengangkut arang. Dia mau jual arang ke kota. Dia pikul, ya. 2 pikulan, 1 keranjang di depan, 1 keranjang di belakang. Lalu kemudian karena dia merasa masih jauh, dia lihat ada trek. Dia minta tolong. Tukang treknya itu berbaik hati, dipersilakan dia naik. Jadi rupanya di atas ada kenek. Nah, ternyata walaupun dia sudah di atas trek berjalan, dia masih pikul. Dia masih pikul itu keranjang arang. Ya, itu kenek bilang, "Pak, ngapain naik trek kalau begitu? Turunin aja dulu bebannya. Nanti sudah sampai di kota baru Bapak pikul." Oh iya ya, baru dia turunin, baru dia enak. Seringkali kita sudah mengalami perbuatan dan pertolongan Tuhan, dibukakan jalan untuk sampai kepada apa yang disebut rana-rana kelegaan, tapi kita masih terikat. Terikat, apakah itu beban kebencian, luka batin, ataupun beban-beban yang lain. Seringkali kita nggak mau lepas. Saudara-saudara, semua yang kita mau nyatakan adalah damai sejahtera. Dalam bahasa Alkitab adalah shalom. Shalom itu seorang pastor Tom Yakub pernah mengatakan, shalom adalah suatu space yang dibukakan oleh Tuhan dan itu hanya datang dari Tuhan, nggak bisa kita ciptakan. Di situ ada damai sejahtera, tidak ada yang kurang, semuanya serba sempurna. Nah, kita diajak untuk situ. Kita belum benar-benar berada di titik itu, karena kalau sudah ada di titik itu, hidup itu bahagianya. Tetapi kita didorong untuk masuk. Terus masuk, makanya Pak Gereja pelayani, masuk terus. Walaupun belum pada titik pusatnya, maka kita akan mengalami resapan-resapan kasih Tuhan yang membahagiakan. Kalau kita belajar terus menerus masuk dalam space itu. Karena memasuki space itu cuma satu, siap untuk melayani. Karena bingkai pelayanan Yesus adalah itu. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi saudara-saudara, hari ini kita membaca lebih rinci Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Tuhan mengatakan, aku datang hanya untuk memberitahukan damai. Yang Tuhan mau untuk kita rasakan adalah damai. Ayatnya yang ke-9 tadi dikatakan begini, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Jadi ruang yang disebut space shalom itu adalah suatu ruang yang bertolak belakang dengan dunia kita. Dia kontraproduktif dengan dunia kita. Kalau di sini susah, benci, kemudian ketakutan, apa semua ada, di sini ada rasa damai, tenang, dan lain-lain sebagainya. Ya, makanya kalau tidur, ya dengarkanlah lagu Ave Maria. Oh, itu tenang, ya, dah tenang. Jangan tidur nonton horor. Wah, itu bahaya itu, ya, bahaya. Jangan tidur nonton horor. Anak-anak pasti ketakutan. Mau pergi kamar mandi langsung bilang, Ma atau Pak, nemanin Ade dong ke kamar mandi. Wah, kalau anak kecil udah takut dari sekarang ini, oh, itu bahaya sekali. Jadi nonton atau dengarkan lagu-lagu rohani, ya. Saudara-saudara, semua kita punya ketakutan. Saya dulu pernah mengalami ketakutan yang amat hebat. Saya sudah pernah cerita. Hanya karena pergi lihat orang bunuh diri. Ya, kenapa saya tertarik lihat orang bunuh diri? Karena saya mimpi tentang dia. Karena itu saya pengen lihat apa yang terjadi. Rupanya setelah saya pulang, makan siang, mama saya bilang, kamu dari mana? Dari, ngapain pergi? Kamu tidak takut? Tidak. Malam hari ketika saya mau tidur, itu dia ada di pintu, ada di jendela, langsung saya lompat teriak-teriak tengah malam. Bakso suruh, maksudnya nyusup di antara mama papa, tidur di situ. Dan berbulan-bulan saya diliputi oleh hantu, oleh bayangan itu yang menghantui saya. Satu kekuatan saya, anak-anak sekolah minggu pada waktu itu diajarin oleh guru-guru, kalau kamu takut, ucapkan doa Bapa kami. Lalu saya pakai doa Bapa kami. Kalau saya takut, doa Bapa kami. Puji Tuhan, bisa hilang. Kita semua itu punya situasi-situasi seperti yang saya cerita. Ada yang takut, ada yang mungkin deg-degan, atau ada
ya belum lagi penyakit dan lain-lain sebagainya. Maka itu, mari kita menghampiri Shalom Allah. Itu tidak ada dengan cara lain. Bukan dengan uang, bukan dengan gedung, bukan dengan pekerjaan yang hebat-hebat, bukan. Hanya dengan kita mengatakan, Tuhan, saya rindu untuk melayanimu. Ya, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-11, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kalau kita berada dalam sebuah niat yang tulus, maka kita akan merasakan sebuah proses ilahi yang disebut kasih dan keadilan serta kesetiaan akan bercium-ciuman. Karena di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, keadilan akan menjenguk dari langit. Soal kesetiaan bukan soal Tuhan, soal saya mau melakukan perintahnya atau tidak. Kalau saya setia melayani, keadilan akan turun dari langit, keadilan akan menjenguk dari langit. Jadi jangan tanya, Tuhan, kenapa saya selalu mengalami ketidakadilan? Di mana kasih-Mu Tuhan? Tanya dulu pribadi sendiri. Saya setia dengan tugas saya setia dengan pekerjaan saya setia dengan pelayanan saya. Maka keadilan akan menjenguk dari langit. Saya pernah melihat beberapa orang. Dia punya tantangan-tantangan dan kemudian harapan-harapan. Lama-lama dia mengatakan, Pak, satu-satu diwujudkan oleh Tuhan. Tetapi dia berkomitmen untuk setia dalam pelayanan. Jadi mari kita wujudkan kesetiaan itu lewat ibadah, doa. Memang berdoa di rumah itu paling susah, ya Borin ya. Untuk berdoa, apalagi berdoa bersama paling susah, ya kan? Saya bukan memuji istri saya ya. Dia itu kalau doa telaten. Sampai saya bilang, Mah, sudah tadi so berdoa di gereja, malam lagi mau berdoa. So ibadah kita satu hari ya. Dari sini ke Pospel Bekasi, kalau bukan dari sini ke Pospel Cibubur. Malam-malam dia bilang, berdoa lagi deh Pak. Wajah, so terlalu rajin juga. Tapi tidak, saya harus mengalah. Memang itu yang betul. Jadi kadang-kadang kita terlalu menyepelekan sehingga kita abai. Nah, hari ini kita mendengarkan satu prinsip hidup dalam Shalom. Kalau kita mau menjadi gereja yang dipanggil untuk membawa damai sejahtera, rupanya tidak ada cara lain. Harus setia. Kalau kita setia, keadilan ini sudah masuk kasih. Kalau bahas soal kasih dalam bahasa aslinya, sudah masuk kasih, ya, kemudian kejayaan, keberhasilan, keuntungan, kemujuran. Itu akan menjenguk dari langit. Semoga Tuhan memberkati khususnya para pelayan kita yang baru, beserta pengurus-pengurus dan juga seksi dari panitia rapat klasis, terutama untuk jemaat sekalian. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan terus menjenguk kita dari langit ketika kita belajar untuk setia. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.